Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Alamatnya Jalan Karangsari, Gedong Kuning, Gang Kemuning 2, RT 47, RW 5, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Saya punya satu suami, Bapak Suprayitno, dan punya 3 anak. 3 anak saya yaitu satu Bagus Pramulya, sekarang sudah punya anak 3 orang. Kemudian yang kedua Risma Aryani, sudah punya anak 2 orang. Dan yang terakhir adalah Herti Lestiorini yang Februari ini juga ikut wisuda. Kemudian mata pelajaran yang diajarkan yaitu selama ini pembelajaran saya mengajar bahasa Inggris, tapi pernah juga mengajar bahasa Indonesia ketika di SMP 7 kekurangan bahasa Indonesia. Kemudian riwayat pendidikan dari TK pada tahun 1969, kemudian SD masuk pada tahun 1970, lulus tahun 1975, kemudian SMP di SMP Negeri 9 masuk pada tahun 1975 dan lulus tahun 1979. Kemudian SPG saya masuk tahun 1979 dan lulus 1982. Kita lanjutkan dengan kuliah D2 pada tahun 1980 sampai 1982 lulus. Kemudian saya ditempatkan di Bendungan, kuliah D2 saya tahun 1982 sampai 1984. Kemudian lulus ditempatkan di SMP Negeri Bendungan Pates, Yogyakarta, dan di sana bekerja selama 8 tahun. Kemudian mutasi di SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tahun 1992. Nah, mulai 1992 ini saya mulai kuliah S1 dan lulus tahun 1998. Itu riwayat singkat perkenalan saya. Pengalaman mengajar saya. Yang pertama, saya mengajar di SMP Negeri Bendungan Wates, Yogyakarta pada tahun 1984, di mana Eptanas pertama kali diujikan. Saya mengajar di sana, mengajar bahasa Inggris selama 8 tahun. Kemudian saya mengajukan pindah mengikuti suami pada tahun 1992 dan mendapatkan SMP Negeri 7 Yogyakarta. Nah, selama mengabdi dalam dunia pendidikan ini saya sudah 38 tahun 3 bulan. Jadi di SMP Negeri Bendungan 8 tahun dan di SMP Negeri 7 30 tahun lebih dikit. Kemudian lama mengabdi SMP 7 pada tahun 92 bulan Juni sampai dengan Februari 2023. Kalau prestasi yang pernah saya raih itu belum pernah ada, hanya pernah mengikuti Jambore Nasional pada tahun 1986 di Cibubur, Jakarta. Kemudian ikut Guru Inti tahun 1998. Kesan selama di SMP Negeri 7 sebetulnya banyak sekali, tapi yang saya menggarisbawahi adalah adanya intrik-intrik dalam sekolah. Itu biasa saja, karena memang hidup itu adanya suka duka, siang malam, dan ada intrik-intrik. Bersosialisasi itu biasa, ada intrik-intriknya, ada yang suka, ada yang duka. Nah, seiring dengan waktu, hal-hal itu kita bisa mengetahui semua pribadi masing-masing dari guru.
sehingga kita tahu bisa mengadaptasinya, bisa menyesuaikannya dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian saling memahami antar warga sekolah, dari guru, karyawan, dan muridnya. Kemudian merasa senang sekali karena bisa ikut berbakti dan bekerja dengan baik dan ikhlas di SMP Negeri 7. Walau ada juga kata-kata yang bisa melemahkan kita. Melemahkan yang bagaimana? Misalnya kita mendengarkan, alah, kerja itu kayak gini tetap diterima, gajinya juga sama saja. Tapi itu yang yang melemahkan kita. Tapi dengan adanya ikhlas dan ingin berbakti pada negara, akan timbul seperti itu biasa saja, karena dalam bekerja memang seperti ada apa adanya seperti itu. Jadi semua intrik-intrik yang ada itu bisa berpengaruh dalam perjalanan hidup kita. Pengalaman-pengalaman saya selama di SMP 7 sebetulnya banyak sekali. Tapi di antara pengalaman-pengalaman tersebut yang sangat berkesan bagi saya adalah selama 30 tahun mengabdi di sini, banyak sekali keluar masuk guru baru, ada yang keluar pindah ke sekolah lain. Nah, itu saya rasakan. Saya merasa, aduh, kapan saya akan dipindah ini? Tapi dengan keadaan seperti itu, nggak apa-apa, pindah ke sana kemari itu biasa saja, karena kita akan memperbaiki suatu pekerjaan kita itu akan lebih baik, bukan malah lebih jelek, karena akan beradaptasi dengan orang-orang yang baru juga. Nah, itu kesan pertama ketika teman-teman pada dipindah atau dimutasi. Tapi saya sudah siap dengan keadaan seperti itu, karena saya pernah dulu pindah dari Bendungan ke Wates, itu kan hanya karena permintaan sendiri. Jadi kejadian di SMP Bendungan itu tetap saya bawa ke SMP 7, dan pada saat di SMP 7 terjadi rotasi besar-besaran antara guru, karyawan. Nah, itu dipindah-pindah, itu sesuatu yang sudah harus siap dan sudah biasa. Bukan berarti dengan dipindah itu dianggap apa dosa saya, bukan begitu. Tapi kita anggap sebagai pembelajaran dari waktu ke waktu dan pembelajaran sikap atau adaptasi dengan teman-teman yang baru lagi. Itu pengalaman yang terkesan, karena banyak sekali yang dipindah kemudian digeser-geser lagi. Nah, itu saya juga ikut, merasakan gimana ya rasanya dipindah. Tapi ternyata sampai akhir bekerja, kebetulan saya tetap di SMP 7. Nah, keluarganya di SMP 7 itu bagus sekali. Jadi dari awal saya sudah merasakan di Bendungan keluarganya juga bagus, tapi di sana memang di pedesaan. Tapi kalau di SMP 7 kan di perkotaan, pinggiran lah. Nah, seperti di pinggiran itu kami merasakan perbedaan dengan di Bendungan dulu. Di SMP 7 dulu masuk itu begitu banyak uang-uang yang diterima. Padahal di SMP Bendungan itu minim sekali. Jadi merasakan ada perubahan, walaupun dekat bekerja itu ternyata nyaman di tempat yang memang kita tuju. Tapi kebetulan saya dulu tidak menuju ke SMP 7,
saya hanya manut ditempatkan di mana saja, tapi di kota. Indahnya seperti itu. Jadi kesan di SMP 7 saya merasa kekeluargaannya begitu dekat, sehingga dari staf TU, kemudian ke guru, ke kepala sekolah, saya sudah melalui beberapa kepala sekolah, yaitu dari Pak Suyantoro, Pak Parman, Pak Pardi, kemudian Bu Endah Marwanti, Pak Sugiharjo, Bu Nuryani, dan yang terakhir Bapak Suyarto, SPD. Itu saja kesan dari saya tentang SMP Negeri 7. Untuk pesan-pesan kepada siswa, guru, dan karyawan. Yang pertama adalah pesan bagi para siswa. Anak-anakku, selama dalam belajar di SMP 7, silahkan belajarlah dengan rajin dan tetap rajin beribadah dan taat kepada orang tua yang selalu memfasilitasimu dari rumah sampai pulang ke rumah lagi dengan ikhlas. Jadi laluilah pembelajaran di SMP 7 ini dengan sukacita. Kalau kalian senang belajar, berarti dalam hati kalian akan mudah mendapatkan ilmunya. Dan tolong apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, kamu terapkan di rumah dan di masyarakat. Terutama bagi anak-anakku yang kelas 3 ini sudah siap untuk ujian. Jadi gunakanlah waktumu sebaik-baiknya, kurangi dulu bermain-mainnya, silakan belajar dan perhatikan fokus pada Bapak Ibu guru dan orang tua. Ibadah jangan lupa. Itu untuk anak-anakku kelas 9. Untuk anak-anak kelas 7 juga demikian. Silahkan belajar dengan tertib, disiplin waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu yang sudah kita lalui tidak akan kita jumpai lagi, karena waktu ke depan itulah cita-cita kalian yang harus diraih. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dan karyawan, saya hanya berpesan dikit saja, yaitu satu, laksanakan tugas dengan ikhlas, disiplin, dan bertanggung jawab. Nanti konsekuensinya pasti akan datang kemudian. Jadi jangan mikir ini harus ada uangnya. Nanti itu akan tampil sendiri, akan ikut menyertai kalian dalam bekerja. Kemudian saling kerjasamalah yang kompak. Kemudian semangat dalam bekerja dan beribadah. Untuk teman-temanku bisa pensiun nanti dengan nyaman, ya. Jadi laksanakan tugas dengan ikhlas. Itu saja pesan saya. Harapan untuk SMP Negeri 7 Yogyakarta, semoga kedepannya menjadi sekolah unggulan yang maju dan sukses semua warga sekolahnya, baik siswanya, guru-guru, dan karyawannya. Sukses semuanya. Oke, ucapan terima kasih saya kepada yang pertama adalah kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membimbing dan mengarahkan saya sebagai guru dan sebagai teman di sini. Terima kasih sekali atas bimbingan dan pengarahannya. Kemudian kepada yang kedua, yaitu guru-guru yang telah bekerja sama dalam kegiatan belajar mengajar dan dalam membimbing siswa menuju siswa yang sukses dan bersama-sama dalam mengabdi kepada kemajuan sekolah. Untuk para siswa yang telah mengikuti, terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran saya dengan senang hati
walau saya dianggap guru yang disiplin atau galak ya kalau istilahnya kalian, tapi bukan bermaksud saya menggalai bukan ya, karena saya pengen kalian itu menjadi siswa yang tangguh dan bisa sukses di kemudian hari dan masa depannya. Itu saja, terima kasih. Wiratama Jaya. Jiwaku tentram di sampingmu, hatiku